Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggini Ngadiati dengan NIM 011191912151 akan menjawab 3 pertanyaan yang sudah diajukan. Untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan instrumen derivatif? Jelaskan dan berikan contohnya. Jadi derivatif adalah sebuah kontrak keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dari dua untuk memenuhi suatu perjanjian atas penjualan atau pembelian aset maupun komoditas tertentu. Contohnya, ada kontrak opsi. Kontrak opsi ada dua jenis, yaitu opsi jual dan opsi beli. Opsi jual berarti memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual aset tertentu, sedangkan opsi beli adalah memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli aset tertentu. Pemegang opsi memiliki hak, tetapi tidak dibebani kewajiban untuk melaksanakan transaksi dengan harga yang ditetapkan dalam opsi. Misalnya, harga perolehan opsi adalah 10 juta, dan dengan opsi itu bisa membeli 100.000 galon bahan bakar dengan harga 10.000 per galon. Jika harga pasar bahan bakar itu adalah 11.000 pada saat perusahaan membutuhkannya, maka mengeksekusi opsi itu dan memperoleh bahan bakar dengan harga yang lebih rendah. Sebaliknya, jika harga pasar bahan bakar adalah 9.000 per galon, maka akan membiarkan opsi itu kadaluarsa karena akan membeli bahan bakar dengan harga pasar lebih murah. Perusahaan tetap mengeluarkan biaya 10.000 terkait pembelian kontrak opsi bahan bakar. Yang kedua, jelaskan bagian di bawah ini. Oke, yang pertama dari reksadananya sendiri, yaitu salah satu alternatif investasi bagi masyarakat permodalan, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Bentuk reksadana di Indonesia sesuai peraturan yang berlaku ada dua bentuk hukum reksadana, yakni reksadana berbentuk perseroan atau PT reksadana, dan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau reksadana KIK. PT reksadana akan menerbitkan saham yang didapat oleh investor. Dengan memiliki saham PT reksadana, maka investor mempunyai kepemilikan atas PT tersebut. Sementara reksadana kontrak investasi kolektif tidak menerbitkan saham, tetapi menerbitkan unit penyertaan. Kemudian ada reksadana terbuka, merupakan produk investasi yang dinaungi oleh Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Pada pasal 18 ayat 2, reksadana terbuka berarti sebuah reksadana yang dapat menawarkan serta membeli kembali saham-saham atau unit dari permodalan sampai dengan jumlah modal yang telah dikeluarkan. Produk reksadana terbuka ada reksadana pasar utang, reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana campuran. Kemudian ada reksadana tertutup. Reksadana tertutup merupakan kebalikan dari reksadana terbuka, yakni reksadana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham atau unit yang sebelumnya telah dijual kembali kepada investor. Bentuk reksadana tertutup salah satunya adalah reksadana terproteksi, di mana portofolio mayoritas merupakan obligasi dan efek hutang. Setiap jenis reksadana memiliki portofolio berbeda yang membentuk karakternya. Sebagai contoh, reksadana saham terdiri dari mayoritas efek saham dengan ketentuan sebanyak 80% atau lebih dari portofolionya. Makanya, sifat dan pergerakan reksadana saham mirip dengan saham yang membangun portofolionya. Undang-Undang Pasar Modal menyebutkan portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi berupa surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
Kemudian soal yang terakhir, apa yang dimaksud dengan aktiva beresiko dan aktiva tidak beresiko? Jelaskan dan berikan masing-masing contohnya. Oke, aktiva beresiko adalah aset yang mengandung unsur resiko. Istilah ini biasanya mengacu pada sekuritas keuangan seperti ekuitas, komoditas, obligasi berimbal, hasil tinggi, serta instrumen keuangan lainnya yang cenderung berfluktuasi dalam harga, properti, dan mata uang yang tunduk pada volatilitas harga juga digolongkan sebagai aset beresiko. Salah satu contoh aset beresiko yaitu mata uang digital atau yang biasa dikenal dengan cryptocurrency seperti Bitcoin. Aktivitas beresiko adalah maksudnya aktivitas tidak beresiko adalah aktiva yang pengembalian masa depannya dapat diketahui dengan pasti. Contohnya, jika investor membeli sekuritas pemerintah dengan jangka jatuh tempo 1 tahun dan berniat untuk menyimpan sekuritas tersebut hingga saat jatuh temponya, maka besar pengembalian 1 tahun mendatang akan diketahui dengan pasti. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.